Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Hilmatullah dan Hilma Rasyan. Oke, jadi di video kita kali ini kita lanjutkan lagi untuk ngopsannya dan kita nggak baca-baca komentar untuk di video seperti biasa ya. Kita mau baca di postingan. Kemarin saya sempat posting di YouTube ya. Nah, ini postingannya seperti ini. Berapa ratus kilometer pengalaman kalian menggunakan bajai pulsar dalam sekali perjalanan? Amankah perjalanan jauh? Kendala apa saja yang pernah kalian alami? Kira-kira apa yang harus dipersiapkan sebelum melakukan perjalanan? Oke, kita langsung lanjut aja. Kita baca komentar pertama. Spare part apa aja wajib dicek kalau mau touring jauh? Ya, betul sekali ya. Kita harus melakukan prepare ya. Kita pengecekan semua spare part, khususnya yang penting-penting ya, yang harus kalian cek. Dan untuk dari saran saya, kalau mau jalan jauh, sesuatu yang memang langka harus dipersiapkan ya, atau teman-teman harus membawa cadangan seperti CDI, kiprok, kemudian kalau spool sih jarang ya, kecuali pulsar 200 NS. Mungkin apabila mengalami kendala di spool, kalian bisa bawa spoolnya. Oke, dan jangan lupa tangki harus diisi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. 1500 km Jawa Timur Lombok aman, cuman salah pakai oli keenceran, baru ganti jadi nggak terlalu ngecek. Pas balik di Bali ada suara tik-tik, langsung ganti oli, tahu-tahu udah tinggal dikit, piston kena tapi masih jalan normal sampai Jawa Timur. Nah ya, untuk oli sebelum kita melakukan perjalanan jauh, walaupun belum lama kita ganti oli, usahakan kita ganti olinya terlebih dulu ya sebelum kita melakukan perjalanan jauh. Apabila teman-teman ragu ya bolehlah kalian tinggal bawa oli cadangan ya, oli cadangan. Jadi siapa tahu nanti ketika mesin sudah panas kok tiba-tiba mulai loyo, terdengar suara kasar, nah kalian langsung ganti di tempat ya olinya kalau kalian bawa oli. Soalnya untuk kekentalan oli di pulsar itu 20-50 dan itu jarang di bengkel motor biasa ya. Kecuali kalian carinya di bengkel mobil pasti ada. Jarang kalau di bengkel motor. Jadi untuk oli ini sangat penting sekali ya. Jadi jangan sampai salah tingkat keencerannya, apalagi buat perjalanan jauh ya. Kalau buat harian ya track day boleh lah ya kita pakai oli yang gak encer supaya tarikan lebih enteng. Tapi untuk panas mesin pasti lebih panas. Makanya saya sarankan ketika kalian mau pergi jauh ya, perjalanan jauh, usahakan oli diganti terlebih dulu dan jangan sampai menggunakan oli yang terlalu encer. Apalagi di motor pulsar 200 NS dan pulsar 135 karena itu rawan banget nge-lag dan pulsar 200 NS ini rawan banget untuk overheat. Oke. Kita lanjut ke komentar berikutnya. Pulsar tangguh, part-part nggak usah pusing karena persamaan banyak. Biasa lampu dan busi serta cleaner injection. Bravo pulsar. Pulsar memang tangguh ya. Jadi untuk motor yang terhitung tua ini cukup tangguh memang. Dan untuk spare part ya banyak sekali persamaan dan itu mungkin teman-teman yang sudah lama menggunakan pulsar itu lebih berpengalaman daripada saya. Karena seperti yang kalian tahu di video-video saya jarang sekali untuk melakukan penggantian spare part menggunakan substitusi ya. Kecuali memang kalau saya lagi eksperimen di motor saya sendiri di si Bruno. Dan kemudian biasa lampu dan busi serta cleaner injection. Nah ini saya nggak mudeng maksudnya ya. Oke lah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tolong infonya suhu. Pengen ke Bromo pakai P135 kuat nggak ya? Kalau rumah kalian di sekitaran Bromo pasti kuat. Ya, tapi kalau untuk kalian yang rumahnya jauh dari Bromo, ya kuat-kuat aja selama mesin sehat ya. Tenang aja. Bahkan pulsar 135 nge-lag track pun karena nge-lag track dikarenakan klep yang longgar itu masih sanggup ya, masih sanggup. Santai aja. Yang penting oli diperhatikan itu ya. Dan lakukan servis sebelum melakukan perjalanan karena di Bromo itu kan tanah berpasir ya dan itu pasti membutuhkan RPM
yang tinggi dan kopling setengah. Nah, itu usahakan kampas kopling dan oli jangan sampai menggunakan yang biasa. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan atau komentar berikutnya. Saya punya NS 200 tangguh amat ya. Yang penting cek kipas dan radiator sering disemprot saja. Oli pasti yang baik sayanya. Ya, ini banyak sekali isu yang seperti yang kita tahu lah ya. Isu pulsar 200 NS ini lebih ringkih dibanding pulsar-pulsar yang lain. Dan itu jawabannya memang kalau menurut saya memang iya, pulsar 200 NS ini dia lebih ringkih. Tapi ketika kita melakukan perawatan yang lumayan ya, kita melakukan perawatan yang lebih ekstra dibanding pulsar-pulsar yang lain, pasti motor tetap awet. Dan yang paling penting memang di bagian radiator, karena pulsar 200 NS ini penyakitnya kebanyakan di bagian radiator. Untuk di bagian metal jalan itu jarang lah ya, jarang. Dan itu bisa terjadi pun kalau kalian salah menggunakan oli, pernah telat oli, dan pastinya umur ya itu. Dan air radiator, nah ini ketika kalian mau melakukan perjalanan jauh, usahakan menggunakan air radiator yang dingin lah ya, yang lebih dingin dibanding air radiator biasa. Nah, jadi seperti itu ya untuk kalian pengguna pulsar 200 NS, ya rajin-rajin cek oli, air radiator, dan untuk karbu usahakan 3 bulan sekali ya kalian harus cek. Oke, kita lanjut ke komentar berikutnya. Ini mohon maaf saya buru-buru ya. Kalau mau jalan jauh biasanya saya pakai oli yang agak bagus biar mesin adem. Alhamdulillah motor saya kilometernya udah mentok 9999. Salam Dabusi. Ya. Itu seperti yang saya bilang tadi, ketika kita mau perjalanan jauh atau melakukan perjalanan jauh, oli usahakan menggunakan yang sesuai ya, yang sesuai. Mau merek apa itu terserah, yang penting untuk sayanya itu sesuai. Oke, kita lanjut. Ini pertanyaan yang terakhir ya. Bekal yang banyak bos. Ya, ini sudah pasti. Kalau kita mau perjalanan jauh ya kita harus bawa bekal yang banyak ya. Jadi kita persiapan siapa tuh nanti ada trouble di jalan atau ada masalah-masalah yang tak terduga di jalan. Nah, jadi kita wajib membawa bekal yang banyak. Nah, jadi mungkin seperti itu aja video kita kali ini. Semoga buat kalian yang ingin melakukan perjalanan jauh bisa terbantu dengan adanya video ini ya. Dan ini juga berdasarkan dari testimoni teman-teman kita semua yang sudah berkomentar di postingan ini. Oke, saya Hilmi Arasa undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 1, 2, dan 3 busi.